Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bi syariati nabiyil karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Para pemirsa Muzawin Channel yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Semoga semua sehat, semua aman, selamat, bahagia, dan senantiasa mendapat ridho dari Allah. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Birahmatika ya arhamar rahimin, bifadlika ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, ya, kita sering resah, gelisah, maka diperlukan membaca doa. Doa mohon kepada Allah supaya kedukaannya dihilangkan. Ada suatu riwayat, ya tentu saja berdasarkan suatu hadis, ya. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang merasa ada perasaan duka, khawatir atau ya tentu saja tingkatannya sangat kecil ya bagi Rasulullah, tapi merasa duka, berita yang tidak mengenakan begitu itu sudah menjadikan eh, pemikiran, pemikiran itu sudah menjadi kedukaan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ya banyak kedukaan yang nggak punya uang hari ini ya sudah duka, lalu ada orang mengatakan hal-hal yang kurang baik pada kita sudah sedih duka, ya, banyak duka. Rasulullah itu kalau eh, misalnya saja ya ditakut-takuti oleh orang kafir kan berpikir lalu itu sebagai suatu dukaan rasa duka, ya, ditakut-takuti oleh orang munafik dalam peperangan, misalnya peperangan Khandaq, ya. Dalam peperangan itu orang-orang munafik itu pada pergi, ya. Jadi, nah ini menjadikan ketidaknyamanan di dalam hati. Ya saat itu orang-orang munafik menyiarkan berita bohong bahwa orang-orang musyrikin telah berkumpul banyak sekali untuk menggempur kaum muslim. Ya kan menjadi pemikiran ya baik oleh Rasulullah maupun para sahabatnya. Ya, ketika Rasulullah mendengar berita ini, beliau membaca zikir. Ya, zikirnya nanti yang akan saya sampaikan. Ya, jadi eh, begitu ada keresahan sedikit, tentu saja bagi Rasulullah dan para sahabatnya itu berzikir. Nah, kalau kita ya, sebagai orang biasa sering mengalami sedih, mengalami duka, sedikit-sedikit duka, sedikit-sedikit sedih, komunikasi dengan orang lain saja tidak cocok, sedih, ya, lalu diam saja lama, ya, marah, ya, gitu ya. Kalau kita ini, ya, jadi begitu dhaifnya, begitu lemahnya kita ini, ya. Jadi perasaan ini banyak lalu menimbulkan masalah-masalah karena orang lain mengatakan begini, mengatakan begitu, lalu sedih. Memang ya begitu, ya. Ada orang lain membuat kurang baik pada kita, misalnya berlaku sewenang-wenang. Ya dalam pekerjaan itu sering berwenang-wenang. Ya, orang itu bekerja, misalnya Bapak Ibu bekerja di suatu kantor, ya, lalu ada kesalahan sedikit saja, ya sebut saja pimpinannya sudah menghukum. Yang kadang hukumannya itu lebih berat daripada hakim. Karena apa? Hukumannya itu mencabut dari suatu kegiatan.
yang dia lakukan. Ingat, ya, itu berkaitan dengan sumber keuangan untuk keluarga. Begitu dicabut, yo, dipikir-pikir, ya. Kan kadang-kadang lebih tidak rasional daripada keputusan hakim. Nah, pasti itu pimpinan. Dan pimpinan itu harus bijaksana, misalnya kan begitu. Tetapi kenyataannya kan ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang menyinggung, yang tidak dipikirkan akibatnya, ya, tidak bersifat melatih, kesalahan sedikit langsung cut. Ya, itu bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah membina, gitu, dan membuat sejahtera dari anak buahnya dan secara proporsional sehingga membuat keputusan-keputusan itu akan lebih bagus. Tapi realitanya orang yang diberi sesuatu keputusan itu membuat sedih, duka, ya. Nah, begitulah dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangga juga sering banyak berduka. Si Fulan mengatakan begini, sudah resahnya bukan main. Si Fulan ada masalah-masalah menjadi resah. Nah itu, kalau ada keresahan, tingkat-tingkatan. Kalau kita itu resahnya banyak, ya, banyak keresahan dari diri kita. Ya, tentu saja kita banyak berdoa. Ya. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nah, ini lengkapnya, ya. Di dalam suatu kitab yang lain yang saya baca kali ini itu hanya sampai pada separuhnya itu, ya. Membacanya la ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Sampai situ saja. Ya, kalau menghafalkannya itu mudah, dibagi dalam 3 kalimat saja. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kalau mau lengkap ditambah, ya, dengan sekali lagi la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, ini kalau mau ada tambahan seperti itu. Ya, tapi cukup yang separuh saja tadi itu sudah uh, uh, untuk menghilangkan kedukaan. Syukur sebagai zikir sehari-hari supaya kita itu bahagia, tidak cepat untuk berduka cita, ya, tidak cepat resah, tidak cepat khawatir, ya, sehingga Allah melindungi kita dari rasa-rasa khawatir yang nanti rasa-rasa khawatir ini akan disusupi oleh setan, ya, sehingga menjadi amarah, menjadi dengki, iri. Nah, itu seperti itu, dan menjadi pembenci, membenci orang lain bisa jadi. Nah, bahaya-bahaya yang ditimbulkan dari rasa-rasa khawatir yang seperti itu berlebihan dan tidak terkendali akan menjadi kita itu kurang baik pada diri sendiri. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Bapak Ibu semuanya, Mbak, adik-adik, Mas-mas, ya. Itu semoga bermanfaat, ya. Diperiksa kembali eh, kepada ustadz-ustadz atau kiai-kiai yang biasa Bapak Ibu untuk belajar dan semoga bermanfaat, memperoleh pemahaman yang lebih baik. Sekian saja. Dan kalau ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.